di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Tentu saja diramalkan berkestabilan. Berkaitan dengan aspek keuangan, Anda diharapkan untuk tidak terlampau berani ya. Dalam konteks ini dianggap jangan sampai terlampau berani, harus mewaspadai adanya pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan alias akal-akalan. Jangan sampai Anda terjerumus ke dalam jurang penipuan ya, waspadai hal itu. Selain itu, hindari pula aktivitas apapun termasuk olahraga yang resikonya sangat tinggi. Di tahun kelinci, Anda yang bersio ayam diramalkan berkeberuntungan terendah dengan ciong yang sangat besar. Kalau kemudian deraan tersebut tidak bisa Anda tepis hingga terbawa ke tahun naga kayu 2024 Imlek 2575, itu satu kekeliruan yang bersifat fatalis. Kenapa? Karena potensi Anda di tahun naga kayu sungguh luar biasa besar. Andai kata Anda punya keyakinan yang teguh, maka sekarang ini kondisi Anda tentunya sangat luar biasa, sangat berkesuksesan ya. Apalagi kalau Anda senantiasa bersikap optimis. Tentu saja tidak ada halangan apapun, sehingga peluang yang Anda hadapi tidak hanya Anda anggap sebagai tontonan belaka. Sebagai pengusaha tentunya Anda patut mengejar segala peluang, sehingga tidak ada kesempatan emas yang bisa raib dari kejaran Anda. Begitu pula sebagai karyawan. Kalau Anda tidak pernah berpikiran negatif, maka tidak akan ada pula ketidakmungkinan bagi Anda. Dengan kata lain, apakah Anda itu seorang pengusaha ataupun karyawan, peluang Anda di tahun naga luar biasa hebat. Bagaimanakah kiranya peluang Anda yang bersio ayam di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576? Tentu saja diramalkan berkestabilan. Stabil dalam artian, ya tentu saja berada pada puncak kesuksesan. Bahkan dengan kecenderungan yang lebih meningkat daripada sebelumnya. Ini kan luar biasa hebat. Jadi, kalau Anda menyia-nyiakannya, tentu saja ini sebuah kekeliruan yang tidak boleh terjadi sama sekali. Karena dalam kurun satu siklusio, peluang Anda di tahun ini dan tahun lalu memang sangat-sangat luar biasa. Untuk mencapai kejayaan semacam itu, tentu saja saya berharap Anda mentaati apa yang dianjurkan pada kiat sukses berikut ini. Bahwa kalau kenyataan tak sesuai harapan, pasti ada kekeliruan. Nah, ini untuk menjelaskan. Kalau kondisi Anda sekarang ini merupakan seorang yang kalah, berarti Anda belum bisa hengkang dari masalah, deraan, ketidakselarasan yang terjadi mulai tahun kelinci lalu. Dalam artian, kalau Anda bisa mengejakan kecenderungan buruk daripada tahun kelinci tadi, maka tidak mungkin pula ya Anda bakal mengalami masalah di tahun naga kayu. Jadi kalau kenyataan tak sesuai harapan, pastilah ada kekeliruan. Ini patut Anda jadikan introspeksi kalau kondisi Anda sekarang ini tidak sesuai harapan. Karenanya, introspeksi patut diterapkan tanpa penundaan.
Kenapa sih introspeksinya nggak boleh ditunda lagi? Ya karena tahun ular kayu ini merupakan harapan Anda yang sangat luar biasa untuk Anda jadikan sebagai awalan, ya, kalau Anda memang sebelumnya merasa terkalahkan. Nah, awalan bagi Anda untuk memuncakkan potensi Anda agar Anda menjadi seorang yang luar biasa berkeberuntungan besar. Tolong hal itu dicamkan benar. Ya, karenanya introspeksi patut diterapkan tanpa penundaan, ya. Tenangkan diri, jangan takabur agar makin berkemandirian. Namun demikian, Anda nggak boleh takabur, ya. Nggak boleh merasa, oh, gua udah terbuka nih, peluang gua nih, ya. Di tahun lalu gua udah berhasil, di tahun ini gua akan, begini, di luar daya kemampuan. Tentu saja ini hal yang patut Anda rencanakan ulang terlebih dahulu, agar sumber daya Anda kelak bisa mengikuti lah, ya, dengan apa yang Anda targetkan. Kalau enggak, nanti yang terjadi adalah sia-sia belaka, ya. Karena sumber daya Anda tidak bisa mendukung target yang Anda canangkan. Dan ketika target itu mau tercapai, malah akhirnya kegagalan yang terjadi karena sumber daya yang tidak mendukung tadi, ya. Tolong dipahami benar. Karenanya introspeksi patut diterapkan tanpa penundaan. Tenangkan diri, jangan takabur, agar makin berkemandirian. Jadi kemandirian Anda sangat diharapkan. Hindari keluhan, ya. Objektivitas bakal mengawal kesuksesan. Hindari keluhan. Kelihatannya sih kalimat ini sepele banget gitu, ya. Jangan mengeluh lah. Tapi keluhan Anda di tahun yang berketerbukaan ini akan dianggap negatif oleh banyak orang. Termasuk mereka yang sebetulnya sudah siap mendukung Anda. Kalau Anda mengeluh, ya mereka juga akibatnya tidak lagi akan percaya kepada Anda. Akan mengurungkan niat untuk mendukung Anda. Jadi, hal yang sepele ini patut dipedulikan benar. Jangan mengeluh, hindari keluhan. Ya, objektivitas bakal mengawal kesuksesan. Jadi kalau Anda tidak mengeluh, Anda pun akan bersikap lebih objektif daripada sebelumnya. Ya, niscaya kesempatan emas tiada henti selalu bermunculan. Ingat toh, tolong digarisbawahi kesempatan emas, ya. Jadi ada banyak kesempatan emas akan menghadiri Anda. Tentu saja ini berkaitan pula dengan jumlah nilai keberuntungan Anda toh. Kalau jumlah keberuntungan Anda 5, ya bukan berarti nggak ada kesempatan emas loh. Karena judulnya udah kesempatan emas. Jadi 5 itu adalah standar. Apalagi 6, gitu ya. Apalagi kalau jumlahnya di atas 6. Ya, Anda tidak boleh ragu untuk mengejar segala peluang yang ada. Ya, tolong dicamkan benar. Nah, untuk mencapai hal itu nih, selain saya berharap Anda mempedomani kalender tahun ular 2025 Imlek 2576 ini, karena di dalamnya banyak saran misalnya mengenai kalau Anda nih sio ayam yang berusia sekian, seyogianya melakukan ini dan itu. Nah, kalau ini dan itunya tidak tercapai, Anda seyogianya melaksanakan satu kias misalnya. Apa itu caranya? Misalnya dengan cara merubah tata letak rumah Anda. Nah, itu tersedia di dalam kalender ini, ya. Harap Anda seksamai benar dan diterapkan sebagaimana mestinya. Nah, selain daripada itu, saya juga berharap Anda menyeksamai video mengenai adu strategi. Kemudian juga mengenai lun gue di tahun ular kayu ini. Apa pentingnya itu? Ya sangat penting. Karena di sana dijelaskan mengenai fenomena yang bakal berlangsung selama setahun ke depan. Nah, fenomena ini tentu saja patut Anda sinergikan dengan potensi yang Anda miliki. Jadi,
apa yang saya sampaikan pada video ini tolong disinergikan dengan kedua video tersebut. Bagus-bagus kalau Anda juga memperhatikan video penjelasan mengenai apa saja sih yang bisa didapatkan dari kalender Imlek ini gitu ya, penjelasan mengenai kalender ya. Nah, di samping itu saya mau minta perhatian ya kepada Anda yang bersio ayam, khususnya yang selama ini berkiprah sebagai karyawan ya. Sikap bijak bentangkan peluang kesuksesan. Jadi Anda patut bersikap bijaksana ya. Jangan yang bersikap yang tidak-tidak. Apalagi kalau Anda kemudian bersikap pesimis, ini adalah satu kekeliruan ya. Jadi Anda harus bersikap optimis dan pantang mundur menghadapi segala sesuatunya. Anda patut bijak untuk membentangkan peluang kesuksesan, utamakan yang peluang yang tetap ya, yang sampingan ya kalau bisa ya dikejar, tentu saja harus disesuaikan dengan waktu dan kesempatan yang Anda miliki ya. Jadi dari yang tetap aja Anda sudah luar biasa bagus, apalagi juga kalau Anda bisa mengejar yang sampingan, tentu saja peluangnya akan jauh lebih baik. Nah, di samping itu, para juragan-juragin sahabat Sonora semuanya, satu hal hendak saya minta perhatian kepada Anda yang lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-2, ke-7, dan ke-10. Ada dua aspek penting mengenai keuangan dan kesehatan yang patut Anda pedulikan benar. Bagaimana saya tahu saya lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-2, ke-7, dan ke-10? Jangan khawatir para juragan-juragin, para sahabat sukses Sonora. Saya sudah menyiapkan buku sisipan yang berada di dalam kalender ya, untuk mengetahui apakah Anda lahir pada bulan Imlek tersebut atau tidak. Oke? Berkaitan dengan aspek keuangan, Anda diharapkan untuk tidak terlampau berani ya. Dalam konteks ini dianggap jangan sampai terlampau berani, harus mewaspadai adanya pergumulan prinsip, emosi, dan kelogikaan alias akal-akalan. Jangan sampai Anda terjerumus ke dalam jurang penipuan ya, waspadai hal itu. Nah, kemudian berkaitan dengan aspek kesehatan, Anda diharapkan untuk menjauhi konflik sekecil apapun ya. Jangan sampai hal itu kemudian menjadi batu sandungan bagi aktivitas Anda yang seyogianya di tahun ini betul-betul berkelancaran ya. Selain itu, hindari pula aktivitas apapun termasuk olahraga yang resikonya sangat tinggi ya. Saya berharap apa yang saya jelaskan, saya kemukakan pada kesempatan ini dapat Anda seksamai dengan baik dan diterapkan dengan secermat mungkin agar segala sesuatunya dapat Anda dulang lebih baik daripada sebelumnya. Sukses selalu.